Salam Sobat Budaya. Kali ini saya sedang berada di depan Candi atau Petirtaan Jolotundo. Petirtaan Jolotundo terletak 750 meter di atas permukaan laut dan di lereng Gunung Bekel. Gunung Bekel adalah suatu gunung merupakan anak dari Gunung Penanggungan setinggi 1260 meter. Gunung Bekel sendiri merupakan, seperti saya katakan, anak Gunung Penanggungan, di mana Gunung Penanggungan tersebut setinggi 1658 meter. Gunung Penanggungan mempunyai 4 anak, di antaranya Gunung Bekel yang kita sebutkan tadi dengan tinggi 1260 meter, dan di lerengnya inilah terdapat Candi Jolotundo. Petirtaan Jolotundo merupakan suatu petirtaan terkenal pada zaman lampau. Mula-mula candi ini diungkap pada tahun 1815 pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris. Kala itu pada tahun 1815 ada seorang peneliti bernama Wardenar datang ke tempat ini. Kala itu tentu saja daerah ini masih merupakan hutan belantara dengan pohon-pohonnya yang tinggi-tinggi dan besar-besar. Bahkan hingga saat ini pun kita masih bisa melihat pohon-pohonnya masih begitu alami dengan tinggi mencapai hingga 40 meter di atas tanah. Wardenar kala itu mencoba untuk meneliti tempat ini yang pada waktu itu sudah dalam keadaan hancur, berantakan sedemikian rupa. Namun demikian, Wardenar masih sempat mendokumentasikannya berupa catatan-catatan, sehingga pada waktu itu Petirtaan Jolotundo dapat dikenal oleh begitu banyak orang. Jolotundo sendiri begitu banyak orang mencoba mengartikannya. Ada mulai dari pengertian-pengertian, definisi-definisi yang salah dan ngawur, dan sekenanya dikatakan Jolotundo merupakan satu kata berasal dari juluk tondo, tempat mengharapkan tanda-tanda, karena di sini dulu banyak orang bersemedi. Tetapi ada pengertian lain, Jolotundo berarti sesuatu yang mirip berupa paruh burung. Akan tetapi sebenarnya Jolotundo dalam pengertian yang lebih saklek berarti tempat air mengalir. Penamaan Jolotundo bukan sesuatu yang baru. Jolotundo sudah dalam pengertian sejak dari sononya, sejak dari zaman purbakala namanya sudah Jolotundo. Dari sinilah Jolotundo kemudian dikenal orang sejak tahun 1815 tersebut. Setelah 1815 Wardenar meneliti, tak banyak lagi terdengar kabar beritanya. Baru kemudian muncul pada tahun 1890 dikala Verbeek meneliti tempat ini yang dimuat di dalam bukunya Oud Handen van Majapahit. Dalam Oud Handen van Majapahit dibahas tentang penemuan Wardenar berupa sebuah peripi di dasar kolam bagian tengah. Kala itu tentu saja Candi Jolotundo bukan seperti yang sekarang. Jolotundo merupakan suatu petirtaan yang dinding-dindingnya begitu tinggi. Jadi tanah ini dulu sedalam kira-kira 2 meter. Dan dinding itu setinggi kira-kira 3 meter. Masih merupakan sesuatu yang asli, candi yang asli. Baru setelah tahun 1990-an, tanahnya kemudian ditambah-tambah sehingga dalam bentuk seperti ini. Airnya sendiri tergenang dalam kolam sedalam kira-kira 5 meter pada masa itu. Tetapi kemudian, sebagaimana kita lihat sekarang, airnya hanya sedalam kira-kira 1 meteran. Hasil pemugaran demi pemugaran yang berlangsung sejak tahun 1938.
Kemudian setelah tahun 1890, dikala Perbeck meneliti tempat ini, dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brookveld pada tahun 1900. Penelitian dilakukan Brookveld pada tahun 1900 tersebut akhirnya menghasilkan pengetahuan bahwa di daerah sini bukan hanya terdapat petirtaan Jolotundo, tetapi juga beberapa candi di atas sana, termasuk diantaranya Candi Soloklir. Apapun yang terjadi sejak tahun 1900 tersebut, banyak sekali para ahli Belanda datang ke tempat ini. Di antaranya Leith Melville. Leith Melville pada tahun 1915 mendokumentasikan tempat ini dalam bentuk foto-foto. Dari foto-foto tersebutlah kita dapat melihat bahwa Candi Jolotundo dalam keadaan sangat berantakan, lebih berantakan daripada yang diperkirakan orang dikala diketemukan oleh Wardenar pada tahun 1815. Airnya mengalir dari sana, terus menabrak tembok di sini dan mengalir ke tempat ini hingga ke sana. Batu-batu berserakan di mana-mana di tempat ini. Situasi rusak tak terlaraikan tersebut menyebabkan orang pun berpikir-pikir bagaimana cara mengembalikan bentuk petirtaan Jolotundo. Baru setelah dipugar 1938 semuanya menjadi terang. Peripi atau kota Abu Jenazah yang ditemukan Wardenar pada tahun 1815 kemudian diteliti orang, ternyata berisi tulang belulang plus lempengan-lempengan emas dan perak. Di antara batu-batu di sini terdapat tulisan Udayana. Hal tersebut membingungkan. Baru terjawab kemudian pada awal abad ke-20 bahwa Udayana tersebut adalah Udayana I, kakek dari Airlangga. Adapun peripi tersebut masih dalam keadaan utuh, lengkap dengan tutupnya. Sebuah kotak terdiri dari 9 kotak kecil yang sekarang disimpan di museum di Jakarta. Dan sejak tahun 1900 tersebut secara intensif diteliti dan kemudian 1938 sekali lagi saya katakan diadakan pemugaran. Dari pemugaran tersebutlah terkuak perlahan-lahan bagaimana sebenarnya sejarah petirtaan Jolotundo. Di sana ada tulisan Gempeng yang kita tidak tahu apa artinya. Hingga sekarang masih merupakan misteri. Sementara sebelah kanan sana terdapat angka Sangsekerta yang bertuliskan 899 Saka. Yang kemudian kalau kita jadikan tahun Masehi menjadi tahun 977 Masehi. Untuk sementara dapat kita katakan petirtaan Jolotundo dibangun pada tahun 977 seperti yang tertera di angka, seperti yang terpahat di sana berupa angka Sangsekerta 899 Saka atau 977. Tahun 1933 W.F. Schutterheim, seorang arkeolog sejarawan, pernah datang ke tempat ini dan memeriksa tempat ini. Dan memang pada saat itulah kita dapat keterangan yang begitu jelas tentang petirtaan Jolotundo. Di kala itu belum ada perubahan apa-apa, sehingga air yang kita lihat sekarang, ini airnya begitu jernih dan konon menurut berita, air dari petirtaan Jolotundo ini merupakan air terbersih kelima di dunia. Wallahu alam benar tidaknya, yang jelas air ini sekarang masih begitu jernih dan tempat orang memelihara ikan juga. Ini ikannya besar-besar sekali. Dan kembali kepada tadi, kalau kita bandingkan dengan keadaan sebenarnya, permukaan air ini setinggi lebih kurang 180 cm sebelum tanah ini ditinggikan seperti sekarang. Dan kolam ini sepanjang 16 meter 85 cm dengan lebar lebih kurang 13 meter 57 cm terbagi atas 3 bagian.
Di tempat ini sekarang digunakan untuk tempat wanita membersihkan mandi gitu di kamar sebelah sana, di mana kamar ini dahulu sangat tinggi tentu saja, dan ketika ditemukan oleh dilihat oleh Leigh Melville, itu bagian dinding sebelah sana tercabik begitu rupa sehingga air mengalir dari sana ke sini hingga ke sana. Tempat ini batu-batunya begitu berantakan, dan kemudian hasil pemugaran 1938 tersebut sayangnya tak begitu banyak kita lihat hasilnya. Yang jelas hasil pemugaran tahun 1938 hanya menambah beberapa bagian dari tempat ini, petirtaan ini, termasuk menyempurnakan dinding-dinding itu. Bagian tengah adalah bagian yang paling inti. Bagian tengah sini terdapat ada banyak pancuran yang semua pancurannya tadinya kaya dengan relief. Tetapi sejak tahun 1938 tersebut ada beberapa pancuran diganti dengan batu-batu yang lain sehingga tampaklah batu-batu datar begitu tanpa relief apapun juga. Sementara di atasnya terdapat pancuran lagi yang bergambarkan melukiskan kepala naga yang mulutnya mengeluarkan air. Sementara pada bagian atas lagi terdapat bentuk seperti kepala kura-kura. Di puncak bagian tengah sana masih ada sisa peraba di situ. Seolah-olah peraba bekas sandaran arca yang arcanya sampai sekarang tak pernah kita temukan, seandainya memang ada arca. Ada tulisan ini di bagian wanita, kita lihat gempeng ini. Seperti tadi saya katakan, hingga sekarang kita tidak mampu mengartikannya. Apa maksudnya, dan merupakan suatu misteri yang masih kita pertanyakan hingga saat ini. Di bagian sebelah sana, candi ini menghadap ke barat, sebelah sana adalah bagian selatan. Itu bagian kamar yang sekarang mandi yang diperuntukkan bagi orang laki-laki. Masih ada pada dindingnya sana samar tulisan angka 899. Dari sini kita dapat gambaran tentang kapan candi ini pertama kali didirikan, dan kemudian masih ada batu-batunya di tengah-tengah tanah. Petirtaan ini tak diketahui seberapa pastinya penggunaannya pada zaman dahulu kala. Yang jelas, petirtaan ini dibangun pada zaman Empu Sindo dan raja-raja setelah Empu Sindo. Ya, dimungkinkan kira-kira seperti Mahkota Wangsawardhana dan sebagainya, bapaknya Dharma Wangsa, pernah menjadikan tempat ini sebagai tempat yang sangat penting bagi kerajaan. Mungkin tempat mengambil air suci, atau mungkin tempat melakukan tetira dan sebagainya. Yang jelas keadaannya sekarang sudah jauh berubah. Kita dapat menyentuh airnya langsung dengan berdiri di sini. Batu ini adalah batu-batu yang baru saja kita susun sekitar tahun 1990-an, yang tentu saja bentuk aslinya tidak seperti ini ketika pertama kali dulu candi ini dibangun pada tahun sekitar abad ke-9 Masehi. Selain tulisan gempeng dan kemudian angka 899 yang ada di sana, hampir tak ada lagi relief yang dapat kita lihat. Memang ada beberapa bagian relief masih terbaca di sebelah sana tadi. Pada tingkat kedua, bagian tengah sana, itu seorang Brahmana tengah berkelahi melawan ular. Dan kemudian juga di sana masih ada relief seorang raja Brahmana dihadapi oleh beberapa muridnya
serta kapal yang tengah berlayar di lautan di sebelah sana. Selebihnya relief-relief tersebut sangat kabur dan kita tidak tahu apa maknanya. Dan di sini masih kita lihat di sudut barat daya sini hamparan batu-batu yang dahulu kala tentunya merupakan bagian dari petirtaan ini. Dan batu-batu ini pun ini ada yang melukiskan seolah-olah adalah sebuah makara yang distilasi dan sebagainya. Dan selebihnya merupakan batu-batu, merupakan badan candi pada zaman dahulu. Penambahan batu-batu baru tak dapat kita hindari. Yang kita lihat semuanya masih terpasang di sana dan berupa batu-batu andesit. Daerah ini memang sangat kaya dengan batu-batu andesit yang merupakan bahan pembangunan candi tersebut. Dan batu-batu tadilah, ya kita tidak tahu juga apakah pada zaman dahulu kala ada suatu bangunan tertentu di sini selain berupa petirtaan itu, kita belumlah tahu. Yang jelas batu-batu tersebut tampaknya memang merupakan sebuah bangunan lama. Terbukti di sebelah sana bisa kita lihat ada beberapa batu yang diukir seolah-olah merupakan pelipit sebuah candi. Apapun yang terjadi, petirtaan Jolotundo adalah seperti yang kita lihat kini, berupa sebuah taman yang cukup asri hasil pemugaran tahun 1990. Candi Jolotundo tetap memegang peranan penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada zaman pemerintahan antara Empu Sindo hingga pada zaman Erlangga, antara abad ke-9 dan abad ke-11. Hingga kini Candi Jolotundo masih tetap lestari, dan mari bersama-sama kita lestarikan untuk kita lihat sebagai salah satu monumen kejayaan bangsa ini di masa lampau. Salam Sobat Budaya, terima kasih.